Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matuan TV dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang hijrah. Kenapa? Karena hijrah ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam. Dan dengan hijrah inilah Islam tumbuh dan berkembang pesat. Lalu kemudian membentuk sebuah komunitas di Madinah yang dengannya Islam menyebar kemana-mana. Dalam Islam ada dua kali peristiwa hijrah, yaitu hijrah ke negeri Habsyi ketika Nabi masih berada di Mekah dan jumlah pengikutnya masih sangat sedikit. Tetapi mereka setiap saat menghadapi tantangan dan cobaan, terutama masalah fisik, sehingga Nabi memerintahkan beberapa sahabatnya agar hijrah ke negeri Habsyi. Kemudian yang kedua, hijrah Nabi dan sahabat-sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Hijrah inilah yang kemudian menjadi momentum yang sangat penting dalam sejarah Islam dan diperingati oleh umat Islam setiap tahun dan menjadi awal kalender di dalam Islam. Setelah Nabi berdomisili di Madinah beberapa tahun, kemudian Rasulullah ingin menunaikan ibadah haji, lalu Nabi dan sahabat-sahabatnya pergi ke Mekah. Tetapi ketika itu ditolak oleh penduduk Mekah dan diminta datang pada tahun berikutnya, Rasulullah berhasil memasuki Mekah tanpa ada hambatan apapun. Yang kemudian pada tahun itu disebut dengan Fathu Makkah, dan pada saat itulah Nabi menegaskan bahwa sudah tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah atau setelah penaklukan kota Mekah. Artinya hijrah dari Mekah ke Madinah merupakan yang terakhir di dalam Islam dan sudah tidak ada lagi hijrah setelah itu. Jadi kalau ada orang yang mengajak hijrah ke negara-negara yang sedang konflik atau ke wilayah-wilayah yang sedang konflik, maka hijrah seperti itu sudah tidak dibenarkan lagi di dalam Islam. Karena selain bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, Nabi juga sudah menegaskan bahwa sudah tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Persoalannya masih banyak sekarang yang sering mengajak orang lain atau anak-anak muda untuk hijrah ke wilayah-wilayah konflik. Dan inilah yang menjadi konsen kita semua agar fenomena ini tidak terjadi lagi di negeri kita. Apalagi jika alasannya hanya meninggalkan negeri yang dianggap tidak menjalankan syariat Islam. Persoalan lain yang muncul tentang hijrah, selain yang tadi saya sampaikan, juga masalah pemahaman tentang hijrah itu sendiri. Sekarang ini ada dua tipologi pemahaman terhadap hijrah, yaitu tipologi konservatif dan tipologi Islamis. Tipologi konservatif memaknai hijrah sebagai langkah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama menuju kebiasaan baru. Misalnya, jika seseorang dulu suka main musik atau menjadi artis atau bekerja di sebuah perusahaan negara seperti bank, maka hijrah bagi mereka adalah meninggalkan musik atau berhenti jadi artis atau berhenti bekerja di tempat yang dianggap haram. Seperti misalnya bekerja di bank-bank konvensional dan mengubah gaya hidup mereka mulai dari berpakaian sampai pergaulan. Jika dulunya tidak menutup semua auratnya, misalnya mukanya masih kelihatan, maka semua harus ditutup. Jika dulu suka pakai celana jeans atau sarung, maka harus diganti dengan jalabiyah atau celana bahan yang batasnya tidak boleh dibawa tumit. Sebenarnya sah-sah saja jika berpandangan demikian, tetapi jangan dimaknai itulah hijrah yang sebenarnya. Hijrah dalam konteks sekarang ini memang bagaimana meninggalkan gaya hidup lama yang tidak sesuai dengan ajaran agama menuju ke gaya hidup yang sesuai dengan ajaran agama. Tetapi yang jadi masalah jika yang dianggap gaya hidup Islami hanya sebatas penampilan saja, bukan cara berpikir dan cara beradaptasi dengan lingkungan. Karena sesungguhnya apa yang mereka pahami dan batasi tentang hijrah belum tentu persis seperti yang diinginkan oleh Islam itu sendiri. Yang paling parah jika sudah tidak lagi menganggap orang lain bagian dari dirinya. Misalnya tetangganya,
keluarganya, teman-temannya yang tidak sejalan dengan alam pikirannya, maka itu bukan bagian dari mereka. Nah, inilah yang berbahaya karena secara tidak langsung sudah membentuk segregasi sosial di tengah-tengah umat Islam. Padahal belum tentu orang lain itu tidak Islami. Bisa saja mereka juga lebih Islami. Nah, pemahaman hijrah seperti inilah yang umumnya banyak dipahami di Indonesia, terutama di kalangan anak-anak muda kita. Kemudian jenis hijrah kedua yang tren sekarang ini yaitu hijrah Islamis. Kelompok ini ingin meninggalkan sistem bermasyarakat, bernegara dan berbangsa selama ini dan memilih sistem yang menurutnya lebih Islami. Seperti misalnya tidak hormat terhadap bendera saat upacara, tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam kegiatan nasional, dan tidak mau ikut pemilu, dan tidak mau mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Bentuk pemahaman hijrah seperti ini yang termasuk hijrah Islamis. Kedua tipologis ini apakah benar sudah merepresentasikan makna hijrah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Saya ingin mengatakan bahwa setiap umat Islam memiliki hak dan kewajiban, bukan saja terhadap dirinya, tetapi juga kepada keluarganya, tetangganya, dan sesamanya umat Islam dan umat manusia. Hak dan kewajiban kita harus kita penuhi semuanya, karena ini adalah bagian penting dalam Islam. Kita berkewajiban membantu orang-orang kita yang masih hidup dalam kemiskinan. Kita perlu membantu sesama kita yang terkena musibah, keluarga kita yang menderita, dan semua yang ada di sekitar kita. Kita memiliki kewajiban membantu mereka keluar dari permasalahan mereka. Jadi kita abai dan tidak memperhatikan mereka, lalu kita larut di dalam beragama sesuai yang kita pahami, maka sesungguhnya kita sangat merugi. Karena dalam Islam banyak sekali penekanan-penekanan yang mengarah bagaimana seseorang menjadi manusia yang baik. Misalnya, tidaklah sempurna iman seseorang kecuali dia menghormati tamunya. Tidaklah sempurna iman seseorang jika ia tidak menghormati tetangganya. Tidaklah sempurna iman seseorang jika tidak bermanfaat bagi sesamanya. Dan sebaik bagi di antara kalian adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi bukan bermanfaat bagi dirinya saja atau kelompoknya saja, tetapi semua yang ada di sekitarnya. Ia mutlak bermanfaat bagi alam, manusia, dan makhluk lain. Oleh karenanya dalam Al-Quran dikatakan, agar kalian menjadi saksi di antara manusia. Liyakuna syuhada 'alan nas. Artinya, Anda harus menjadi yang terbaik, baik dan menunjukkan bahwa Anda adalah kebaikan bagi semua orang yang ada di sekitar Anda. Dan itulah sesungguhnya makna Islam, rahmatan lil alamin. Artinya menjadi rahmat bagi semua yang ada di sekitarnya, bukan bagian dari masalah dalam satu komunitas. Demikianlah yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada masyarakat kita dan negeri yang kita cintai ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.